Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Brunei versus Indonesia, Garuda menang 6-0, lolos ke putaran selanjutnya. Bermain di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Indonesia unggul 3-0 di babak pertama lewat 2 gol Hoki Caraka di menit ke-6 dan di menit ke-44. Serta Egy Maulana Fikri di menit ke-42. Di kotak penalti arahkan pada Hoki dan peluang terbaik. Di babak kedua, tim asuhan Sinteyong kembali menambah 3 gol lewat Witan Sulaiman di menit ke-47. Buat kita lihat dan lakukan sudah. Rizky Ridho di menit ke-63. Di kotak penalti. Shooting langsung dan gol. Dan Ramadan Sanata di menit ke-82. Terlepas kita lihat Witan dan gol. Hasil ini memastikan Garuda menang agregat 12-0, usai menang 6-0 di leg pertama. Indonesia melaju ke putaran 2 akan bergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Inggris versus Italia, Kane 2 gol, Three Lions bungkam Azzurri 3-1. Inggris menjamu Italia di Wembley Stadium. Tuan rumah sudah kebobolan saat pertandingan baru berjalan 15 menit lewat gol Gianluca Scamacca. Pada menit ke-28, Inggris mendapatkan penalti. Harry Kane sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor untuk menyamakan skor buat Inggris. Inggris akhirnya bisa berbalik unggul pada menit ke-57 lewat Marcus Rashford. Inggris memperbesar keunggulan pada menit ke-77 lewat brace Harry Kane. Tak ada gol lain sampai pertandingan usai, Inggris menang 3-1. Kemenangan ini memastikan Inggris lolos ke putaran final dengan memimpin grup C dengan 16 poin. Hasil Prancis versus Skotlandia, Les Blues menangi laga persahabatan 4-1. Prancis versus Skotlandia tersaji di Stade Pierre Mauroy. Tim tamu mengejutkan tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Billy Gilmour sukses menjebol gawang Prancis lewat tembakan terukurnya di kotak penalti. Prancis kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-16 lewat Benjamin Pavard. Pavard berhasil mencetak brace 8 menit kemudian. Pada menit ke-41, Kylian Mbappe menambah keunggulan Prancis lewat tendangan penalti. Kingsley Coman membawa Prancis semakin menjauh lewat golnya pada menit ke-70. Skor 4-1 untuk Les Blues bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Man 05 skorsing Anwar El Ghazi gegara dukung Palestina. Klub Jerman Man 05 resmi membekukan pemainnya Anwar El Ghazi. Hukuman itu diberikan karena El Ghazi mengunggah dukungannya kepada Palestina. Kabar itu diumumkan Man 05 dalam pernyataan resminya Rabu 18 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. PSV Man 05 sudah membebaskan Anwar El Ghazi dalam latihan dan tugas-tugas berkaitan dengan pertandingan. Keputusan ini diambil sebagai hasil dari unggahan sosial media yang dihapus pemain 28 tahun itu pada Minggu sore. Begitu isi pernyataan Man 05. Diego Simeone berpotensi hengkang dari Atletico Madrid di 2025. Ada kemungkinan Diego Simeone tinggalkan Atletico Madrid. Itu bisa terjadi pada musim panas 2025. Simeone saat ini masih terikat kontrak sampai 2024. Namun menurut laporan Sport, Simeone hampir dipastikan masih bertahan tahun depan. Meski begitu, kemungkinan ia cabut tetap terbuka. Agennya disebut menjalin komunikasi intens dengan perwakilan dari Arab Saudi. Jika deal, Simeone bisa saja meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas 2025. Niccolò Fagioli diskors 7 bulan akibat judi bola.
Dikutip Football Italia, FIGC akhirnya menjatuhkan hukuman larang bermain selama 7 bulan untuk Fagioli. Itu artinya Fagioli kemungkinan besar tidak akan bermain lagi di sisa musim 2023-2024 karena hukumannya berakhir Mei 2024. Hukuman itu lebih ringan dari dugaan awal sekitar 3 tahun karena Fagioli kooperatif dengan pihak berwenang. Selain itu, Fagioli juga harus menjalani hukuman tambahan 5 bulan kerja sosial untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya judi online ilegal, serta membantu para pecandu agar lepas dari kebiasaan buruk itu. Fagioli bakal menjalani terapi untuk lepas dari kecanduan selama masa hukuman tersebut dan juga harus membayar denda 12.500 euro. Real Madrid kini bidik adik Jude Bellingham. Real Madrid kini dikabarkan membidik adik dari Jude Bellingham, Job Bellingham. Pemain 18 tahun itu tampil sip bersama Sunderland. Job didatangkan Sunderland dari Birmingham pada awal musim ini. Pemain 18 tahun itu langsung menembus tim utama. Madrid dikabarkan sudah melihat langsung aksi Job. Momen itu terjadi saat timnas Inggris U19 melawan timnas Montenegro U19. Harga Job saat ini masih sangat murah bagi Madrid. Transfermarkt menaksir nilai Job masih sebesar 5 juta euro. Bocoran Ballon d'Or 2023, Messi pemenangnya. Ballon d'Or 2023 akan digelar pada akhir Oktober ini. Media Spanyol Sport mengabarkan kalau voting sudah ditutup. Bocorannya, Lionel Messi jadi peraih suara terbanyak untuk kategori pesepak bola pria. Sedangkan pesepak bola wanita kabarnya Aitana Bonmati yang jadi pemenangnya. Tentu, klaim dari Sport tersebut masih belum merupakan pengumuman resmi. Akan tetapi Messi dinilai akan jadi pemenangnya karena sukses bawa timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Siasat Juventus untuk dapatkan Sancho dari gaji Pogba. Jadon Sancho kabarnya siap dilepas Manchester United. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus berminat untuk mendapatkan Jadon Sancho. Salah satu caranya Juve akan pakai uang hasil dari pengurangan gaji Paul Pogba. Seperti diketahui, Pogba terancam sanksi gegara doping berupa larangan main sampai 4 tahun. Disinyalir Juve akan memotong gaji Pogba besar-besaran dengan angka di atas 50%. Uang pengurangan gaji itu bisa jadi tambahan modal untuk mendapatkan Jadon Sancho. Cara unik Joao Cancelo balas kritikan para haters. Joao Cancelo belum lama ini menjadi sasaran kontroversi karena merasa frustasi dengan para pemburu tanda tangan yang secara rutin mendatangi tempat latihan. Sang pemain bertahan lantas membiarkan kakinya berbicara di atas lapangan saat ia mencetak gol indah dalam kemenangan 5-0 Portugal atas Bosnia. Setelah mencetak gol, ia melakukan selebrasi ke arah bendera sepak pojok dengan meluncur di atas lututnya dengan kedua tangan terkembang. Cancelo mengakui bahwa selebrasi golnya bagi Portugal merupakan sebuah balasan bagi para pengkritiknya. Setelah sukses di kancah internasional bersama Portugal, Cancelo akan kembali beraksi dengan Barcelona. Barcelona beri sinyal tak belanja pemain baru di bursa Januari. Keinginan Xavi Hernandez bisa mendapatkan penggawa baru pada bursa transfer Januari nanti sepertinya hanya sekedar harapan karena manajemen Barcelona memberi sinyal tidak akan aktif mencari tambahan pemain. Direktur olahraga Barcelona Deco mengatakan penambahan pemain baru di bursa Januari kemungkinan besar sangat sulit untuk direalisasikan. Kendati demikian, lanjut Deco, manajemen akan tetap berusaha mendatangkan Roqui pada Januari. Hanya saja dibutuhkan penyesuaian untuk memberikan tempat kepada Roqui agar bisa didaftarkan. Barcelona juga perlu mengosongkan ruang batas gaji sekitar 10 juta euro untuk mendatangkan Roqui. Jika tidak berkembang, Rodrigo berkemungkinan didepak dari Real Madrid. Pemain Real Madrid Rodrigo memiliki kemungkinan untuk didepak apabila tidak menunjukkan perkembangan dari segi performa. Ketajaman Rodrigo di Real Madrid sendiri saat ini mulai tumpul, kemungkinan karena ia bermain di posisi baru, di mana saat ini Rodrigo lebih sering dimainkan di posisi penyerang atau nomor 9 dengan skema formasi 4-4-2 Diamond.
Pihak Real Madrid tak mau tahu dengan alasan apapun dengan mengultimatum akan mendepak sang pemain jika tak memberikan perkembangan. Real Madrid sendiri kabarnya juga siap menjual sang pemain karena bisa memberikan keuntungan untuk membeli pemain baru yang lebih tajam lagi. Inggris 3-1, Italia, kemenangan antar Three Lions lolos ke Euro 2024. Inggris memastikan satu tiket ke Euro 2024 setelah mengalahkan Italia lewat skor 3-1 dalam lanjutan babak kualifikasi yang digelar di Wembley. Pasukan Gareth Southgate sejatinya hanya membutuhkan 1 poin untuk mengamankan tempat mereka. Hasil ini membuat Inggris bercokol di puncak klasemen grup C dengan koleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Italia tertahan di posisi ketiga lantaran baru meraih 10 poin. Namun mereka masih berpeluang menikung runner-up Ukraina yang unggul 3 angka dengan 1 laga lebih banyak. Inggris akan memainkan 2 laga kualifikasi terakhir dengan menjamu Malta sebelum menutupnya di kandang Makedonia Utara. Cabut dari Manchester United, Harry Maguire bisa merapat ke AC Milan. Harry Maguire tak perlu repot-repot mencari klub baru jika ia pindah dari Manchester United, apalagi karena peminatnya sekarang bertambah satu lagi yakni AC Milan. Maguire tampaknya tak punya masa depan yang cerah di Manchester United. Rumor ini berasal dari laporan Talksport. Laporan itu juga menyebut bahwa Milan bukan satu-satunya klub Italia yang mengincar Maguire. Ada beberapa klub lainnya juga, tapi tak disebutkan siapa saja klub-klub itu. Maguire sendiri bisa saja tertarik ke AC Milan sebab di sana sudah ada 2 kompatriotnya, yakni Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek. Agen Sandro Tonali ingin atasi kecanduan judi online. Sandro Tonali terlibat dalam penyelidikan yang sedang berlangsung oleh para penyelidik Italia yang sedang menyelidiki aktivitas perjudian yang mencurigakan. Agen Tonali Giuseppe Rizzo telah berbicara dalam sebuah acara di Kedutaan Besar Italia dan menyatakan bahwa kliennya adalah seorang pecandu judi online. Rizzo juga mengakui bahwa sang gelandang pada saat ini tengah berjuang untuk mengatasi kecanduannya pada judi online. Ia memainkan pertandingan terpentingnya yaitu menghadapi kecanduan judi. Ia terkejut, ia sangat sedih. Ia harus menghadapi situasi ini, dia sedang berlatih saat ini di Newcastle, ujar Rizzo. Apakah Salah sudah balik ke performa terbaiknya di Liverpool? Salah selalu tampil luar biasa di Liverpool. Musim ini Salah telah mengemas 6 gol hanya dari 10 pertandingan di semua ajang kompetisi. Itu adalah awal yang cukup bagus baginya. Dari 6 gol tersebut, 5 gol dihasilkan di pentas Premier League. Hebatnya jumlah itu ia catatkan dari 8 laga saja. Tapi apakah itu berarti Salah telah kembali ke level terbaiknya? Bodewin Senden mengatakan tidak. Senden mengakui Mohamed Salah sekarang memang tampil tajam, tetapi ia merasa pemain Mesir itu belum kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Arsenal yakin Ben White akan segera teken kontrak baru. Ben White sendiri didatangkan pada tahun 2021 yang lalu dari skuad Brighton dengan mahar sebesar 50 juta pound sterling. Sang bek sempat diragukan bisa menjadi bek yang bagus untuk Arsenal, namun lambat laun ia membuktikan kemampuannya sebagai salah satu pemain krusial di lini pertahanan Arsenal, asuhan Mikel Arteta. Arsenal memutuskan untuk memberikan kontrak baru kepada Ben White karena mereka tak mau bek andalan mereka tersebut dibajak oleh klub lain yang menaruh minat pada sang bek. Proses kontrak baru telah berjalan sejak awal musim panas kemarin, kabarnya sudah memasuki tahap akhir. Pihak Arsenal sendiri cukup yakin Ben White akan segera menaikkan kontrak baru tersebut dalam waktu dekat. Angel Di Maria ungkap kapan akan pensiun dari tim nasional. Bintang Argentina, pemenang Piala Dunia Angel Di Maria mengaku telah memiliki tanggal pasti untuk pensiun dari sepak bola internasional. Legenda Argentina itu mengaku takkan menjadi bagian dari upaya La Albiceleste mempertahankan gelar Piala Dunia di tahun 2026. Sebagaimana ia akan pensiun dari sepak bola internasional setelah Copa America 2024.
Pemain sayap berusia 35 tahun ini telah mencatatkan 134 caps internasional sejauh ini dan mencetak 29 gol. Dia memainkan peran penting saat Argentina memenangkan Copa America pada 2021 dan Piala Dunia pada 2022 dengan mencetak gol di kedua final melawan Brazil dan Prancis. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!